Sampurasun, salam waras, rahayu, salam sejahtera untuk bangsa Indonesia. Bertemu lagi dengan Kang Dedi di TikTok @dedi07 05076 dan YouTube Saran Kang Dedi NT. Malam ini saya berada pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2025, posisi di rumah Bandung. Akan membahas yang sedang hangat sekarang ini tentang satu gubernur di Indonesia, pasti sudah tahu. Yang kedua, ada 3 kades di Jawa Tengah yang menghebohkan Indonesia. Saya ambil contoh yang pertama dulu tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Fitnah yang pertama dengan beliau, dan dia tidak marah meskipun difitnah. KDM dituduh musyrik, KDM dituduh murtad, KDM dituduh ini dan itu, syirik dan sebagainya. Tetapi beliau hanya tersenyum. Dan dia selalu berkata, jangan balas caci maki dengan caci maki, tapi balaslah caci maki dengan kerja kita, dengan pembuktian perilaku kita. Dan saya membela, terutama, KDM itu orang yang taat beragama, patuh menjalankan ibadah, pinter berceramah, taat agama, dan juga patuh menjalankan ajaran leluhurnya, yaitu ajaran Sunda. Karhun Sunda sebagai citra orang Sunda ya. Kebetulan saya juga orang Sunda yang tinggal di Bangka Belitung. Kenapa sekarang jadi heboh dengan ulah KDM? Yang pertama saya sampaikan dengan kawan-kawan. Yang pertama adalah tentang barak militer. Anak-anak remaja ditaruh di barak militer. Yang pro pasti ada. Pasti. Siapa yang tidak setujunya dengan adanya barak militer? Orang-orang yang merasa terusik. Terusik apanya? Terusik pekerjaannya dengan citra itu. Padahal itu mayoritas orang-orang, anak-anak itu mau dikirim ke barak militer. Bahkan ada 2 anak saat terakhir dipulangkan gak mau. Dia masih mencintai barak militer. Nah, dengan kebijakan yang dilakukan itu, anak-anak nakal, anak-anak jalanan diambilin oleh KDM, maka DKI Jakarta mengimbangi dengan yang bertentangan. KDM mengirim ke barak militer anak yang nakal. Pramono Anung DKI Jakarta beserta Rano Karno membuat kebijakan baru, yaitu anak-anak itu masukkan saja ke pesantren katanya. Yang pertama. Yang kedua, taman hiburan diberikan kebebasan 24 jam. Yang pertama, masukkan ke pesantren itu. Kalau anak tidak mau masuk pesantren, maka jangan harap anak itu akan betah di pondok pesantren dan akan melarikan diri dan akan menjadi liar kalau saat dia keluar dari pondok pesantren itu. Yang kedua, postingan ucapan Gubernur DKI itu memberi kebebasan 24 jam di taman hiburan, maka diposting oleh anak-anak sekolah sekarang, kita boleh main karena gubernur kita sudah mengizinkan kita main 24 jam. Dan itu sangat menyakitkan. Kritik tersebut sangat menyakitkan. Yang ketiga, KDM itu tidak sibuk dengan seragamnya. Kalau gubernur yang lain sibuk dengan kerapihannya, dengan jasnya yang berulang-ulang, dengan berganti-ganti, dengan mobilnya yang mewah karena ada anggaran negara, KDM terbalik. Selama dia jadi gubernur, seingat saya hanya tampil dengan menggunakan baju putih. Boleh dikatakan salin atau tidak, yang jelas dia berseragam putih dengan ikat kepala warna putih. Dia tidak pernah sibuk memikirkan seragam pakaiannya. Kedua, mobil anggaran negara yang sudah dianggarkan, uangnya oleh dia digunakan untuk membeli truk atau truk pengangkut sampah di Jawa Barat. Itu pertentangannya. Yang keempat, kalau gubernur lain dipanggil dewan atau rapat dengan dewan, dengan siapapun, selalu membawa berkas tebal-tebal. Sedangkan dia pergi rapat hanya membawa catatan kertas begini yang ditulis oleh tangan. Apa kritikannya? Pada saat disampaikan kritikan tajam yang menyudutkan tentang dia, maka dia membela. Untuk apa berkas setebal itu kalau seandainya bapak-bapak tidak pernah meninjau ke masyarakat secara langsung? Tidak melihat amanat penderitaan rakyat, tidak melihat keluhan rakyat, tidak mengetahui jalan di tempat rakyat atau di masyarakat pedesaan. Saya membawa amanat rakyat yang jalannya rusak tidak dibangun, ya.
yang solokannya masih mampet, yang tidak ada pengaturan. Yang kelima, di stopnya anggaran bantuan untuk pondok pesantren karena dia mencium ada pesantren yang istimewa. Istimewanya apa? Pesantren itu digelontorkan setiap tahun puluhan miliar. Dan siapa orang yang mendapat gelontoran puluhan miliar itu sampai mencapai 50 miliar satu pesantren? Itu orang-orang yang punya jabatan di negara atau di Jawa Barat sampai dengan kaitannya dengan negara. Dia tidak. Maka oleh sebab itu sekarang dia menyetop anggaran untuk bantuan itu. Bukan menyetop, diberhentikan, tetapi akan diseleksi sedemikian pesantren siapa yang perlu mendapatkan bantuan. Khususnya pondok-pondok pesantren di daerah, di desa-desa yang harus mendapatkan bantuan itu. Yang terakhir adalah adanya rumah sakit diganti dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, bahasa Sunda, yaitu welas asih. Pengertiannya sama, hanya beda nama. Dan ada satu yang sibuk menyebut Deddy Mulyadi musuh Islam, Deddy Mulyadi murtad, Deddy Mulyadi musyrik karena keluar dari ajaran Islam. Dia tidak membalas dan dia hanya tersenyum. Bahkan dia selalu berkata kepada bawahannya, jangan balas semua caci maki itu dengan ulah caci maki, tapi balaslah dengan perbuatan kerja kita di lapangan. Kenapa diganti? Perlu saudara-saudara sampaikan, saya dengar, lihat di postingan beliau, bahwa di rumah sakit yang diganti nama menjadi welas asih itu terjadi kasus korupsi ratusan miliar. Apa? Anggaran perbaikan gedung ternyata tidak diperbaiki sepenuhnya. Anggaran penambahan alat-alat medis ternyata tidak ditambah alat-alatnya. Dan ini sudah diketahui oleh beliau sampai direktur rumah sakitnya dipanggil, para pegawainya dipanggil, dan semua bercerita apa adanya. Hanya satu nama yang mengarahkan akan itu, bahwa itu harus dilaksanakan. Kenapa jadi musyrik? Itu kan hanya beda nama, dari nama Arab menjadi nama Sunda. Tidak ada salahnya dan tidak ada dosanya. Dan satu lagi, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, bahwa KDM bekerja bukan karena gengsi, bukan karena jabatan, bukan karena wibawa dia seorang gubernur. KDM bekerja menjalankan amanat penderitaan rakyat, dari mulai dia bisa tidur di rumah tetangga, di rumah penduduk hanya dengan berbantalkan tangan. Itu buktinya kedekatan beliau dengan masyarakat, dengan rakyatnya di Jawa Barat ini. Saya sebagai orang Sunda yang tinggal di Bangka Belitung, tapi saya mendukung sepenuhnya ya tentang ulah atau sikap sepak terjang KDM. Dan di Jawa Tengah ada dua kades yang mirip sekali dengan pekerjaan beliau, yaitu Kades Hoho ya. Dan ada lagi yang satunya Kades Pandu Dewanata. Dua kades ini sama, penampilannya preman, badannya penuh tato. Yang satu rambutnya gondrong, yang satu badannya tato. Tapi perilakunya lebih alim daripada orang-orang yang alim. Dan Kades Hoho itu dengan Pandu Dewanata itu sudah disurvei oleh para pengusaha luar negeri untuk menjadi percontohan dan mereka siap menanamkan aset. Bagaimana tidak seorang Kades Hoho ya bisa menyiapkan apapun kepentingan rakyat. Dari mulai lumbung padi, ternaknya, ikannya, taman wisatanya. Bahkan KDM saja membeli sapi dari Kades Hoho sebanyak 25 ekor dengan harga per ekor 15 sampai 17 juta ya. Jadi itu mungkin bapak-bapak saudara-saudara, siapa saja yang terganggu oleh KDM? Banyak. KDM disukai oleh mayoritas rakyat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia, tetapi tidak disukai oleh minoritas oknum-oknum yang terganggu usahanya. Terganggu usahanya karena ilegal, terganggu gedungnya karena ilegal, terganggu segala macamnya karena terhambat keuangannya, biasa nepotisme, biasa makap, dan sebagainya. Jadi saya sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Sunda, saya mendukung sepenuhnya kepada kebijakan KDM. Maju terus KDM, apapun yang terjadi, jalankan semua tugas ini dengan baik. Semoga KDM menjadi satu-satunya orang Sunda yang pertama kali untuk naik panggung dan bisa menjadi masuk ke kancah internasional, dan juga sama dengan Kades Hoho dan Kades itu Pandu Dewanata, semoga bisa menjadi megang jabatannya lebih tinggi. Dan dia sudah bertemu kedua-duanya. Sampurasun, salam waras, mohon maaf kepada semua. Salam Merdeka Rahayu.